Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada salah satu request bab kalam yang pertama itu kan belum ada skemanya. Nah ini mau di skema ya, kan? Ya maaf ya kan, lupa karena sudah satu tahun berlalu ini mulai aktif kembali. Nah ini tak skema, jadi ini mutolaah lah, mengulang dari bab awal. Jadi ntar pertemuan yang datang itu lanjut tentang pembahasan yang kemarin, yaitu isim maksur. Ini karena ini request, nah ini tak bahas dulu tentang skema kalam, ya kan. Nah ini sengaja tak tulis biar cepet, dalam artian kalian itu nulis dulu. Lah setelah nulis dulu nanti tak terangin lah gampangnya seperti itu. Jadi nanti kita metodenya nulis dulu. Nah, setelah nulis nanti diterangin, itu kayak gitu. Soalnya kalau kayak kemarin itu ada yang komen dalam artian bingung nulisnya dari mana dulu. Nah kayak gitu, makanya ini nanti ditulis dulu. Nah setelah ditulis nanti saya tak terangin. Makanya nanti saya minggir dulu kemudian di skip ya, ditulis, skip lah, setelah di skip ditulis. Nah nanti saya tak terangin ya. Udah ditulis, saya harap udah di skip dan udah ditulis, langsung tak terangin. Al kalam dari awal lagi nih. Al kalam, kalam itu nanti, ucapan itu nanti terbagi menjadi 3 unsur. Ada kalanya unsur isim, kata benda, ada kalanya berupa fi'il, kata kerja, ada kalanya huruf, ya kan. Di sini nadomnya lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadihi thalathuha hiyal kalim. Ulangi lagi, jadi biar kalian hafal juga ya, ada syahidnya atau bednya. Lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadihi thalathuha hiya kalim. Satu lagi, lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadihi thalathuha hiya kalim. Artinya kalimat itu, karena kalam itu nanti ada 3 unsur, ya kan, mempunyai 3 bagian. Ada kalanya kalam itu bisa terdiri dari kalimat isim, fi'il, dan huruf. Nah di sini kalimat, ya kan, kalam itu kan terdiri dari kalimat. Nah kalimat itu nanti ada 3, maksudnya gitu. Kalam, kalau sampean berbicara, kalau kalian berbicara itu pasti mengandung kalimat. Lah kalimat tersebut dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, bismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim. Yang pertama itu kalimat itu ada 3, yaitu apa? Isim, fi'il, dan huruf. Dan kalau ada kalimat, ya kan, kalau ada kalam, kalau ada kalam tetapi 3-tiganya berkumpul, itu namanya bukan kalam tetapi kalim ya. Kalau 3 kalimat ini kumpul itu namanya kalim, itu kayak gitu. Tapi kita membahas yang ini dulu, yang awal dulu. Nah, kalimat itu terbagi menjadi 3, yaitu kalimat isim, fi'il, dan huruf. Ini kalimat terbagi menjadi 3. Apa saja? Isim, ya kan, fi'il, kemudian huruf. Isim itu apa? Simpel aja. Isim itu kata benda. Yang namanya kata benda ya otomatis tidak berkaitan dengan zaman. Kata benda kok ini kata benda, apakah ini bisa berjalan? Ya nggak bisa. Yang namanya kata benda ya tidak berkaitan dengan zaman atau tidak berkaitan dengan waktu. Yo meneng bae, ini kan meneng bae, atau cuma berhenti toh, nggak bisa bergerak lah. Ya kenapa? Kayak kata benda, isim itu kata benda. Berbeda kalau fi'il itu kata kerja. Kata kerja berarti kayak manusia itu bekerja, ada kalanya bergerak-gerak, ada kalanya duduk, ada kalanya itu berdiri, ada kalanya itu mabur dan sebagainya. Nah makanya isim itu simpelnya apa? Isim itu kata benda. Isim sama dengan kata benda. Nah
Kalau kata benda berarti tidak berkaitan dengan waktu. Yang berkaitan dengan waktu namanya fi'il atau kata kerja. Kita membahas yang isim dulu. Isim adalah kata benda. Kalau yang namanya kata benda berarti tidak berkaitan dengan waktu. Dan contohnya apa? Kitabun. Kitabun nantinya apa? Buku. Ya buku bisa bergerak, yang nggak bisa bergerak. Atau dia berhenti di situ toh, dedek, mandek gitu kan. Nah itu namanya kata benda. Udah tidak berkaitan dengan zaman. Lah manusia kata benda bukan. Nama saya misalkan Zaidun. Zaidun ya benda orangnya. Perilakunya, gerakannya itu kerja, kata kerja. Tuh. Ya kayak manusia pun ya insan itu ya isim, kata benda. Tapi kegiatannya, aktivitasnya lah itulah kata kerja. Itu ya paham ya. Jadi isim itu adalah kata benda, yang namanya kata benda itu tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Kitabun tadi, buku gitu ya. Kembali ke ciri-ciri isim yang dulu udah pernah dibahas itu, yang pembahasan yang nomor 2 itu, yang part 2 itu kan dibaca tanwin. Ini kan kitabun dibaca tanwin. Jadi ini adalah isim. Ciri-cirinya dibaca tanwin. Barangkali masih bingung yang nonton video ini, kok loncat-loncat? Tak kasih tahu, alamat isim itu ada di part 2, ya kan? Di part 2 itu ada tanda-tanda isim, salah satunya adalah dibaca tanwin. Nah di sini kita pun dibaca tanwin, makanya kita pun itu masuk kategori isim atau kata benda. Maknanya buku yang tidak berkaitan dengan zaman, benda berhenti kayak gitu. Terus fi'il itu apa? Terbagi menjadi 3. Fi'il itu kata kerja, aktivitasnya. Ada masa lalu, sedang atau akan, kemudian perintah. Yaitu aktivitas kita setiap hari kan seperti itu. Mengenang masa lalu, saya akan pergi ke sini, saya sedang duduk, saya sedang ini, atau sana pergi. Nah itu kan pemerintah. Nah itu. Nah itu fi'il, itu kata kerja lah. Kata kerja itu terbagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi itu menunjukkan makna telah. Saya telah tidur, berarti nama. Ya kan? Nama kan telah tidur. Atau saya telah memukul, doroba atau dorobtu, ya kan? Dorobtu saya telah memukul, begitu. Nah di sini madi, ya, fi'il madi itu menunjukkan makna telah. Contohnya apa? Doroba, telah memukul. Doroba itu maknanya adalah memukul. Maknanya adalah memukul. Berhubung masuk dalam kategori fi'il madi, maka ditambah telah. Nah ini, karena masuk pada fi'il madi maka dikatakan telah, karena fi'il madi itu menunjukkan makna lampau. Ciri-ciri fi'il madi siapa itu ya? Ciri-ciri fi'il madi, akhir kalimatnya dibaca fathah. Ini yang paling sahih, yang secara normal lah, sahih yang normal. Sahihul akhir atau akhir kalimatnya itu tidak bersambung dengan apapun. Nah, kita belajar yang sederhana dulu aja, yang sahih-sahih aja. Jangan yang reka-reka dulu. Nah, yang normal fi'il madi itu akhir kalimatnya dibaca fathah. Jadi ketika ada kalimat fi'il, kok akhir kalimatnya dibaca fathah, ini pasti fi'il madi. Itu kayak gitu. Terus yang kedua, fi'il mudhari. Mudhari itu menunjukkan makna akan atau sedang. Jadi yadribu kan artinya memukul. Kalau dijadikan fi'il mudhari berarti sedang atau akan memukul. Yadribu artinya adalah sedang atau akan memukul. Ciri-ciri fi'il mudhari siapa? Ciri-ciri fi'il mudhari itu ketambahan huruf mudharaah, ya ini. Coba kita lihat yang doroba, ada iyanya tidak? Enggak ada. Tidak ada huruf mudharaah. Huruf mudharaah sih apa sih? Huruf mudharaah itu ini, alif, nun, ya, dan ta, atau yang kita bisa singkat adalah anaitu. Kalau mau disingkat anaitu.
ya kan. Kalau pengen gampang lagi, ayunita, ya gampang kan. Nah, yadribu itu fiil mudore mengandung makna sedang atau akan, ya kan. Berarti karena doroba di sini maknanya memukul, ketika masuk kepada yadribu berarti sedang atau akan memukul. Ciri-ciri fiil mudhari itu kemasukan huruf mudhari. Huruf mudhari apa saja? Alif, nun, ya, dan ta. Yang disingkat adalah anaitu atau ayunita. Gak apa-apa, terserah, barangkali pengen gampang gitu ya. Nah, maksud kepada ini ciri-ciri fiil mudhari lagi. Kemasukan huruf mudhari'ah, kemudian akhir kalimatnya dibaca dhammah. Kalau fiil mudhari akhir kalimatnya dibaca fathah. Kalau fiil madi itu akhir kalimatnya dibaca fathah. Kalau fiil mudhari akhir kalimatnya dibaca dhammah, juga ketambahan huruf mudhari'ah. Paham ya? Ini yang sahih-sahih saja, yang normalnya itu seperti ini. Kalau fiil madi itu fathah, fiil mudhari itu dhammah secara normal. Yang tidak normal nanti pertemuannya akan datang, insya Allah. Nanti pembahasan yang fiil yang tidak normal itu seperti apa saja nanti. Tunggu saja dan ikuti terus gitu ya. Makanya. Lah itu. Ulangi. Yadribu itu fiil mudhari. Kenapa? Karena kemasukan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'nya mana? Ya. Huruf mudhari ada berapa? Ada 4. Apa saja? Alif, nun, ya, dan ta. Disingkat apa? Anai itu atau ayunita. Terus fiil amr yang ketiga. Fiil amr itu menunjukkan makna perintah. Kalau tadi itu doroba telah memukul, kalau ini tuh dikasih kata sedang, ya kan, dikasih kata sedang atau akan memukul. Kalau ini yang namanya perintah berarti pukullah, menjadi pukullah. Nah, maknanya menjadi pukullah. Kalau ini itu doroba itu telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul. Kalau idrib, pukullah. Kue mana pukul lo kalau bahasa Jawa itu. Dantemu itu kayak gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu ya. Itu kalau bahasa Indonesia ya pukullah, itu seperti itu. Nah, itu fiil amar itu apa? Perintah. Yang namanya perintah berarti kan fungsinya untuk merintah orang yang diperintah, gampangannya. Pukullah, seperti itu. Nah, ini pembagian antara fiil, ada fiil madhi, mudhari, ada amar. Kita masuk ke apa? Kalimat huruf. Nah, kalimat huruf. Kalimat huruf itu ya yang kemarin saya udah bahas itu, yang alamatul ismi kan ada huruf jar itu kan, yaitu huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berdampingan dengan kalimat lain, baik itu kalimat isim, baik itu kalimat fi'il. Nah, di sini contohnya huruf jar itu ila itu artinya ke. Ila artinya ke. Coba kalau huruf ditulis sendirian, ila artinya apa? Ke. Pasti kan ada pertanyaan, mau kemana dia? Kok ditanya mau kemana? Ila aina? Jawabannya ila. Artinya apa? Ke apa yuk? Mau kemana aslinya? Jawabannya ku ila. Makanya lafadz ila di sini harus berdampingan, harus ada kalimat yang lain agar bisa difahami. Itu kayak gitu huruf itu ya. Contohnya di sini adhabu, saya akan pergi. Lah di sini adhabu itu kan fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari'ah. Karena ada huruf mudhari'ah, akhir kalimatnya dibaca dhammah. Ya kan, ini huruf mudhari'ah. Contohnya langsung ada ini. Adhabu itu fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada huruf mudhari'ah. Ini artinya saya. Dhahaba artinya adalah pergi. Dhahaba asli artinya adalah pergi. Karena dhahaba di sini masuk dalam kategori fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada huruf mudhari'ah yaitu a. Berarti artinya saya akan pergi. Ya kan? Saya akan pergi.
Pergi kemana? Ilal madrasati, ke. Ilahnya itu bermakna ke sekolah. Itu ya. Ilal madrasati, ke sekolah. Lah, ilah ini adalah kalimat huruf. Dalam hal ini hurufnya adalah huruf jar. Majrurnya mana? Madrasati. Majrur itu kalimat yang dibaca jar. Ini majrur, ini adalah kalimat yang dibaca jar. Majrur adalah kalimat yang dibaca jar. Illa ini adalah huruf jar. Madrasati adalah kalimat yang dibaca jar. Ini ya. Nah, ini keterangan yang singkat tapi sedikit padat, atau terserahlah, lumayan padat. Nah, jadi ini nanti ditulis lagi yang kurang-kurangnya, yang perlu ditulis, yang kayaknya nggak perlu ya lanjut saja, nanti kita lanjut pembahasan kalim itu ya. Ini di skip. Nah, setelah di skip nanti saya tak hapus biasa. Setelah dihapus nanti kita langsung bahas yang bed yang ininya, wahadi salah suhaya kalim. Udah ya, monggo di skip, jangan ngelamun terus. Di skip, setelah di skip ditulis yang kurang-kurangnya ditulis. Setelah ditulis nanti saya hapus, kemudian lanjut pembahasan. Udah ya, udah di skip ya, hapus. Oke ya. Tadi udah ditulis, kita lanjut. Nah, kita lanjut tentang pembahasan kalim. Ya, sambil duduk, Mbak, Mas. Ya. Nyantai ya, kita kan nyantai. Ini standar nahwu itu ya nyambung ya. Jadi guru saya itu ada yang dari Sidogiri, ada yang dari Al-Hikmah 2 juga. Jadi saya dapat ilmu ini ya dari guru saya, seperti itu. Saya dapat metode skema dan seperti itu ya dari guru saya sendiri. Jadi kalau jenengan itu belajar ya insya Allah ada sanadnya. Nanti kalau khatam, nanti tak kasih sanad ilmu nahwunya. Syaratnya apa? Nanti kalau sudah khatam, jenengan moto tulisan sampean atau jenengan kalian dari awal sampai akhir. Kalau udah benar-benar ada lengkap, baru tak kasih sanad ilmu nahwu. Kalau enggak ya enggak tak kasih gitu ya. Nah, kita masuk ke tentang pembahasan kalim. Apa itu kalim? Nah, kalim. Nah, ini kalim. Kalim itu ketika ada ucapan itu terdiri dari 3 kalimat, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Ini ketika kalian itu berbicara mengandung 3 kalimat tersebut, yaitu mengandung kalimat isim, mengandung kalimat fi'il, dan mengandung kalimat huruf. Contohnya apa? Contohnya tadi aja, jangan jauh-jauh, ya kan? Adhabu ilal madrasati. Nah, ini adhabu ilal madrasati. Nah, ini fiilnya tak tulis warna biru aja, guys. Fiil warna biru, huruf warna merah, isim warna hitam. Nah, ini. Jadi ketika ada satu kalimat ini, satu kalimat atau satu kalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Nih, barangkali kalian bingung ya. Kalam
itu bahasa Indonesianya adalah kalimat. Kalau kalimat bahasa Indonesianya adalah kata. Ini kadang salah paham ya. Kalimat ngertinya kalimat ke Indonesia. Kalam dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalimat itu apa? Susunan ucapan kan? Satu kalimat, satu kalimat A B C D E F G H I. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah kata benda, kata kerja, kata sambung. Kalau disusun menjadi satu, kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat. Lah, kalimat dalam bahasa Arab artinya kalam. Paham ya? Nah, ini kadang salah paham ini. Kita lanjut ke pembahasan. Yaitu apa? Adhabu ilal madrasati. Al madrasati dibaca kasroh karena ada huruf jar. Tadi udah dibahas. Yang kita bahas itu kenapa kok kalimat atau kalam ini, kalam adhabu ilal madrasati ini dihukumi sebagai kalim, gitu kan? Kenapa kok kalam adhabu ilal madrasati atau kalimat adhabu ilal madrasati sini itu dihukumi kalim? Kenapa? Karena terdiri dari 3 unsur kata, yaitu apa? Kata kerja, fi'il. Kemudian kata sambung atau huruf. Kemudian kata benda atau fi'il. Karena satu kalimat atau satu ucapan itu mengandung 3 unsur kata, yaitu kata kerja fi'il, huruf ya sambung, kemudian kata benda yaitu isim. Karena mengandung 3 unsur ini, isim fi'il huruf, maka kalimat ini disebut namanya kalim. Paham ya? Jadi ketika sampean ngomong, ketika kalian berbicara mengandung 3 unsur ini minimal, itu sudah dihukumi sebagai kalim. Paham ya? Lah kalau kaul itu apa? Kaul itu ucapan. Kalau kaul itu lebih umum lagi ya. Kaul misalkan ini kan kalim. Ini dihapus ya. Ini udah tahu lah. Kita hapus. Kalau kaul lebih umum lagi, Kaul itu apa sih kaul? Kaul itu ucapan. Kalau ucapan ya terserah. Kamu mau ngomong Zaidun jamilun. Zaidun jamilun misalkan. Zaidun jamilun, Zaidun utawi Zaid, ya kan? Iku jamilun kan ganteng. Lah, apakah ini itu sudah dikatakan kaul atau ucapan? Sudah. Kenapa? Karena sudah difahami. Maknanya apa? Zaid itu kan ganteng. Kalimat ini atau kalam ini itu sudah masuk kategori kaul belum ucapan? Sudah. Karena Zaidun jamil adalah ucapan yang menerangkan Zaid itu adalah ganteng. Tetapi sudah masuk kategori kalim bukan? Enggak. Kenapa enggak masuk kategori kalim? Karena tidak terdapat fiil dan huruf. Kenapa? Coba, Zaid itu adalah isim. Kenapa isim? Karena dibaca tanwin. Jamil juga isim. Kenapa? Karena dibaca tanwin. Karena kalam atau kalimat Zaidun jamilun di sini itu tidak sesuai syarat kalim, yaitu terdiri dari isim fiil huruf, berarti ini tidak masuk dalam kategori kalim, cuma masuk kategori kaul atau ucapan. Terus adhabu ilal madrasati, apakah di sini sudah masuk kaul atau ucapan? Sudah. Kenapa sudah? Karena lafadz ini itu adalah lafadz yang diucapkan. Adhabu ilal madrasati, saya akan pergi ke sekolah. Kaul itu ucapan. Lafadz ini kan sudah termasuk ucapan kan, tetapi masuk kategori kalim. Tetapi kalau Zaidun jamilun itu termasuk ucapan juga, tetapi belum kategori kalim karena tidak
ada isim sama fiil karena di sini isim toh. Dan sedangkan syarat ucapan itu masuk kategori kalim itu ketika mengandung kata isim, fiil dan huruf. Udah ya. Jadi kalau kayaknya kurang jelas bisa dibolak-balik videonya. Kesimpulannya kayak gini, tak ulangi lagi barangkali kamu bingung dan kurang paham. Kalau kalim itu ketika kamu ngomong, ketika kamu ngucap, ketika kamu itu nulis kalimat itu sudah terdiri dari fiil, huruf atau isim. Minimal terdiri dari isim, fiil, huruf itu sudah dikategorikan kalim. Apakah sudah dikategorikan kaul? Sudah, ya karena ini ucapan. Ini adalah ucapan juga. Lah, kaul itu belum tentu kalim. Kenapa belum tentu kalim? Karena kaul di sini itu tidak terdiri dari isim, fiil, huruf. Hanya terdiri isim doang. Jadi hanya kaul tok, kaul saja, tidak masuk kategori kalim. Udah seperti itu. Simpel ya. Gampang ya. Udah. Sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena al-makanul insan makanul khata wa nisyan, ya kan? Tempatnya manusia kan tempatnya lalai dan luput dan salah dan sebagainya itulah. Makanya nanti barangkali ada yang mau request, mau membahas apa, chat aja, komentar saja. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang nanti saya langsung tak bahas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pembahasan isim maksur, jadi nanti pertemuan yang berikutnya lanjut. Karena ini ada yang request ya, yang request itu di kontak saya, yaitu ya Mbak Hoib namanya, yang saya tak namai namanya Mbak Hoib ya, tetapi ya semoga ini bermanfaat. Saya apresiasi bagi yang request. Karena apa? Ternyata kalau orang yang request biasanya itu menyimak dengan baik-baik ya. Berbeda kalau yang nggak request, biasanya cuma penasaran dan melihat saja. Makanya ini ikuti channel ini kalau kalian pengen bisa baca kitab. Kalau ini sesuai dengan kriteria nanti standarisasi baca kitab, nanti kita mulai meretelin baca kitab. Bagaimana sih cara baca kitab yang kosongan, bagaimana cara memaknainya, bagaimana cara pemahamannya. Udah ya. Jangan lupa subscribe terus, ikuti channelnya terus, aktifkan loncengnya, share monggo silakan. Karena sekarang itu mencari pelajaran yang benar-benar dari awal, pelajaran nahwu apalagi sampai mempelajari kitab itu sangat jarang. Nah, makanya boleh di-share kalau ini emang baik dan ini emang benar, di-share silakan, dibagi sama teman-temannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.